Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulatmudin selaku moderator dan pemateri. Jadi, dalam video kali ini, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang mereview kembali komponen input, pemrosesan, penyimpanan, dan komponen output. Selain itu, dalam video ini, kami juga akan menjelaskan tentang perbedaan antara Intel Core 3, 5, dan 7. Saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan. Di sini saya akan membahas tentang komponen input. Apa sih itu komponen input? Jadi, komponen input adalah perangkat keras atau alat yang berguna untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Contoh komponen input tersendiri yang pertama ada keyboard, mouse, webcam, mikrofon, scanner, dan joystick. Contoh, saya akan memberikan penjelasan dari beberapa contoh komponen input tersebut. Yang pertama, keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Dan yang kedua, ada mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil yang digunakan untuk menggerakkan kursor, melakukan di mana akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan pengguna. Dan yang kedua ada webcam. Webcam adalah kamera real time yang gambarnya bisa diakses melalui program instant message atau aplikasi video call yang memasukkan hasil data rekaman dan dibentuk dalam format digital. Dan yang kedua ada mikrofon. Mikrofon adalah perangkat input suara yang berguna untuk perekam suara atau instruksi. Selanjutnya scanner. Scanner adalah perangkat input yang berfungsi untuk memindai dokumen fisik atau gambar menjadi format digital. Dan yang terakhir ada joystick, merupakan perangkat keras berbentuk seperti tuas gigi mobil atau seperti stick konsol yang memiliki banyak tombol di dalamnya. Perangkat ini digunakan untuk bermain game pada komputer. Sekian penjelasan saya tentang komponen input. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Komponen output. Apa itu komponen output? Komponen output adalah alat yang bertugas untuk menampilkan hasil pengolahan dan pemrosesan data dari komputer dalam berbagai informasi kepada pengguna. Contoh komponen output ada 3, yaitu yang pertama monitor, yang kedua printer, dan yang ketiga speaker. Contoh komponen output monitor yaitu bagian unit komputer yang menampilkan visual data, gambar, dan program yang sedang dijalankan. Monitor terdiri atas berbagai jenis, ada yang LCD, flat, dan lain sebagainya. Yang kedua, printer. Printer adalah alat output komputer yang sering dipakai untuk memproduksi data dalam bentuk fisik. Data yang dihasilkan lewat printer diantaranya teks, gambar, dan tangkapan layar video. Dan yang ketiga yaitu speaker. Speaker juga sering disebut pengeras suara. Biasanya speaker dipakai untuk mendengarkan musik, suara, ataupun bentuk audio lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Afrila Pelelo. Saya selaku pemateri ketiga, saya akan menjelaskan tentang komponen pemrosesan. Apa itu komponen pemrosesan? Processing adalah peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk menjalankan aktivitas atau perintah. Keseluruhan komponen processing harus dirakit dengan benar dan tepat. Contoh komponen pemrosesan yang pertama ada processing, yang kedua power supply, yang ketiga motherboard. Contoh komponen pemrosesan yang pertama ada prosesor.
komponen pemrosesan, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mara Fajar. Saya selaku pemateri yang keempat. Di sini saya akan membahas tentang komponen penyimpanan. Komponen penyimpanan atau storage device adalah peralatan atau komponen komputer yang digunakan untuk menyimpan baik data, file, ataupun program komputer. Contoh komponen penyimpanan terbagi menjadi 3. 1. USB flash drive adalah perangkat yang dapat menyimpan data yang dapat dicolokkan ke port USB pada komputer. 2. Hard disk merupakan perangkat penyimpanan. Biasanya hard disk disimpan di dalam kerangka komputer, namun ada pula yang diletakkan di luar atau hard disk eksternal. 3. CD-ROM adalah perangkat penyimpanan yang bentuknya pipih dan bundar. CD terbentuk dari bahan logam dan dilapisi oleh plastik. Sekian penjelasan saya tentang komponen penyimpanan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rivalsyah. Saya adalah pemateri yang terakhir yang akan menjelaskan tentang perbedaan Intel Core i3, i5 dengan i9. Prosesor Intel Core. Prosesor Intel Core adalah salah satu lini prosesor dari Intel yang dirancang untuk laptop dan komputer. Prosesor ini memiliki performa yang dapat diakses dengan mudah. Intel Core memiliki beberapa seri, seperti Intel Core i3, i5, i7, dan i9. Setiap seri memiliki performa yang berbeda-beda, sehingga cocok untuk pengguna berbeda-beda pula. Perbedaan Core i3, i5 dengan i7. Yang pertama, Intel Core i3. Prosesor Intel Core i3 biasanya digunakan oleh gamer penjelajah web, mengerjakan dokumen kantor, atau menikmati serial dan film favorit. Performanya lebih cukup untuk tugas sehari-hari, menawarkan pengalaman yang lancar dan mulus. Fungsi-fungsi Intel Core i3 itu biasanya digunakan untuk mahasiswa yang perlu mengerjakan tugas, penelitian, dan presentasi. Bisa juga profesional lepas yang bekerja sebagian besar dengan aplikasi perkantoran, lunak, kantoran, dan penjelajah web. Dan juga editor foto atau video rumahan amatir, sesekali bekerja dengan perangkat lunak, dasar, atau di internet. Dan juga sempurna untuk anak-anak, ideal untuk menjelajah internet, mengerjakan pekerjaan sekolah, dan bermain game. Oke, yang kedua adalah Intel Core i5. Prosesor Intel Core i5 terdiri dari 2 prosesor dual core. Namun, ada pula Core i5 yang terdiri dari prosesor quad core, namun tidak dilengkapi dengan hyper-threading. Perihal fungsi kerjanya, prosesor Core i5 cocok untuk digunakan pada laptop pengguna yang lebih advance sekalipun lebih panas bila dibandingkan dengan Intel Core i3. Namun dalam hal kemampuan, Intel Core i5 ini lebih unggul. Fungsi Intel Core i5 itu biasanya untuk pengembangan perangkat lunak yang perlu kompilasi kode dan menjalankan mesin virtual. Desain grafis yang bekerja dengan program seperti Adobe Photoshop atau Illustrator. Bisa juga untuk penggemar game yang menginginkan pengalaman bermain game yang lancar dan tanpa gangguan. Atau juga bisa profesional yang bekerja dalam tugas administratif dengan banyak proses atau tugas terbuka. Oke, yang terakhir yaitu Intel Core i7. Pada tahun 2017, CPU Core i7 memiliki hyper-threading untuk perangkat desktop. Tetapi generasi yang lebih baru tidak. Prosesor ini memiliki jumlah inti yang lebih tinggi, hingga 8 pada generasi 9, cache lebih besar dan keunggulan dalam kinerja grafis. Tetapi
memiliki kapasitas memori yang sama dengan Core i5 saat ini. Fungsi Core i7 untuk editor video profesional yang perlu merender proyek berkualitas tinggi dalam waktu singkat. Bisa juga untuk arsitek atau desainer yang bekerja dengan permodelan dan rendering 3D. Bisa juga untuk pengembangan game yang perlu mengkompilasi kode dan menjalankan lingkungan pengembangan yang kompleks. Dan juga penggemar game yang menginginkan pengalaman bermain game yang lancar dan tanpa gangguan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah pengucapan dalam penjelasan kami. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.